Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia bagian 2. Simak baik-baik ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ dan fungsi organ sistem reproduksi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi manusia, yakni mengenai proses fertilisasi. Ketika ovum atau sel telur telah matang, ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Nah, dikeluarkan menuju uterus ini, dia harus melewati tuba falopi terlebih dahulu. Proses pelepasan ovum yang telah matang ini disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi, akan terjadi kemungkinan pembuahan ovum oleh sperma. Peristiwa inilah yang kita sebut sebagai proses fertilisasi atau proses pembuahan. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma saja yang akan dapat masuk menembus dinding ovum. Inti sperma akan bergabung dengan inti ovum. Jika sudah ada sperma yang lolos menembus dinding ovum, maka sperma yang lain tidak akan dapat menembus membran ovum lagi. Setelah melalui proses fertilisasi atau pembuahan di tuba falopi, hasil dari proses tersebut disebut sebagai zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Nah, selama pergerakannya ini, zigot akan membelah secara mitosis terus-menerus hingga membentuk kumpulan sel yang nantinya kita sebut sebagai embrio atau bakal janin. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus kira-kira berlangsung selama 5 hari. Nah, pada hari ke-7, embrio akan menempel pada dinding uterus. Ini adalah ilustrasi ketika embrio telah sampai di dinding uterus ya, dan kemudian menempel di dindingnya pada hari ke-7. Tampak pada gambar telah terbentuk lapisan amnion. Kemudian, ini adalah penampakan embrio pada hari ke-9. Tampak telah terbentuk kuning telur di sana. Dan yang ini adalah penampakan embrio pada hari ke-16. Embrio masuk ke tahap embrionik, yakni mulai tersusun beberapa lapisan seperti lapisan ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Nantinya, ketiga lapisan tersebut akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Lapisan ektodermis akan membentuk kulit dan sistem saraf. Lapisan mesodermis akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sementara lapisan endodermis akan membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Selama tahap embrionik ini, membran-membran embrio terbentuk, yang terdiri atas kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari embrio di dalam rahim ibu yang berumur 4, 7, dan 13 pekan. Wah, dulu kita juga pernah seperti ini ya di rahim ibu kita. Pada pekan keempat, tampak kantong kuning telur, amnion, dan korion telah mengalami perkembangan. Pada pekan ke-7, rongga mata sudah mulai terbentuk. Bentuk kepala seperti kepala reptilia dan memiliki ekor. Benjolan yang akan menjadi lengan dan kaki pun mulai tampak, namun masih kecil dan menyerupai sekop. Pada pekan ke-8, struktur umum tubuh dewasa dan plasenta telah mulai terbentuk. Pada pekan ke-13, tubuh telah tumbuh, namun kepala tetap nampak lebih besar. Kuku mulai terbentuk, gerakan mekanik tangan dan kaki sudah mulai lebih teratur, meski masih kecil. Lalu, apa itu kuning telur dan amnion? Nah, mari kita simak selengkapnya. Amnion adalah cairan tempat embrio mengapung dan juga sebagai pelindung dari goncangan dan benturan. Korion berfungsi menyelubungi amnion dan kuning telur. Allantois berfungsi sebagai organ pernafasan dan ekskresi bagi embrio. Kantong kuning telur merupakan pelebaran dari lapisan endodermis. Dia akan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Dan yang ini adalah plasenta, yang berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dengan janin. Sejak masa pubertas atau balik, wanita mengalami siklus bulanan,
yang sering kita sebut sebagai siklus haid atau siklus menstruasi. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan menjadi makanan atau zat makanan bagi telur yang dibuahi. Pada gambar, ini ada pekan pertama. Pekan pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Pada pekan kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam ovarium. Pekan ketiga, telur matang lepas dari ovarium. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau tuba falopi. Pekan keempat, sel telur mencapai rahim. Nah, ketika sel telur mencapai rahim, ada dua pilihan. Ketika sel telur dibuahi, maka ia akan tertanam atau mengalami implantasi di dinding rahim. Tapi ketika sel telur tidak dibuahi, maka ia akan meluruh bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus ini akan terus berulang selama wanita tersebut belum masuk masa menopause. Biasanya masa menopause terjadi sekitar umur 40-50 tahun. Alat reproduksi pria akan memproduksi spermatogonia. Ketika spermatogonia matang, dia akan berubah menjadi spermatid. Ketika spermatid matang, ia akan berubah menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ketika sperma keluar, inilah masa ketika seorang pria dikatakan balik. Nah, sel sperma ini dia dapat bergerak, dia juga kaya dengan DNA atau diribun nukleik asid dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Ketika sistem reproduksi manusia tidak dijaga dengan baik, maka akan timbul adanya kelainan atau penyakit. Ada beberapa penyakit yang telah ditemukan pada manusia. Yang pertama ada namanya gonorea atau kencing nanah. Dia disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya yaitu keluar nanah dari vagina atau penis dan saluran urin. Kemudian penyakit yang kedua adalah chlamydiasis. Dia disebabkan oleh bakteri juga, yaitu bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya hampir 70% tidak tampak gejala pada wanita dan 10% tidak tampak gejala pada pria. Kemudian penyakit yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Dia disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya terdapat luka pada vagina atau penis. Kemudian yang keempat, herpes genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya berupa bercak kemerahan di daerah sekitar organ reproduksi. Kemudian yang terakhir ada candidiasis atau keputihan. Biasanya terjadi pada wanita dan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Menjaga kesehatan organ reproduksi sangatlah penting, karena kesehatan organ reproduksi akan menentukan kualitas generasi penerus atau keturunan. Nah, organ reproduksi yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat. Demikian pula sebaliknya. Untuk itu, ada hal-hal yang harus kita jaga bersama. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan nutrisi yang cukup. Kemudian, tidak mengenakan celana ketat karena dapat menyebabkan peradangan. Kemudian, mengenakan pakaian dalam berbahan katun dan yang menyerap keringat sehingga mencegah kondisi lembab dan berjamur. Kemudian yang terakhir, menjauhi perbuatan zina. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.